ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Sahabat Morning Grace yang dikasih oleh Tuhan, pertolongan Tuhan begitu ajaib. Dan Tuhan yang begitu memikat hati kita itu selalu ada di tengah segala pergumulan hidup kita. Ketika kita di tengah keluarga, maupun ketika kita bekerja, atau di setiap saat. Karena itu mari kita mulai pagi ini dengan doa melibatkan Dia yang pertolongannya begitu ajaib. Ya Tuhan, kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau yang selalu hadir menemani perjuangan hidup kami. Berkati kami Tuhan, supaya pagi ini firman-Mu melengkapi hari-hari kami kembali. Dan terus mengisi hati pikiran kami, sehingga kami bisa melangkah dengan penuh sukacita menghadapi setiap tantangan kehidupan. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Sahabat Morning Grace yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita kembali ditemani oleh Bapak Edison Ferdinand Siagian, yang juga akan terus sharing pada kita tentang sekitar dunia kerja. Nah, saya ingin awali dengan Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, saya baca sekali lagi ya. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saya kira teks ini, nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose 3 ayat 23 ini mengajak kita menjadi orang yang totalitas dalam melakukan segala sesuatu. Tidak setengah hati. Totalitas. Kenapa? Kalau kita bekerja, kalau kita hidup, kita membangun rumah tangga, apapun yang kita lakukan, itu adalah ibadah kita. Itu adalah persembahan kita yang terbaik yang kita berikan buat Tuhan. Karena itu kita berikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Tidak setengah-setengah. Nah, kalau itu yang menjadi sikap kita, apapun yang kita kerjakan akan berhasil. Dalam berkeluarga kita akan berhasil menjadi orang tua dan pribadi yang baik. Sebagai suami, sebagai istri kita akan berhasil. Maupun dalam dunia kerja. Nah, ngomong-ngomong dalam dunia kerja, Pak Edison, saya yakin Pak Edison punya banyak pengalaman ini. Mungkin saya akan mulai dulu pengalaman. Pernah enggak Pak Edison ketika sedang bekerja, ada orang-orang yang bermaksud seperti mau menyuap gitu ya. Karena kan memang dunia kerja ada banyak intrik-intrik di dalamnya. Gimana Pak Edison? Punya pengalaman itu? Amin, Pak. Ya, coba Pak, ceritain sedikit kalau ada. Waktu saya masih baru tamat sekolah, pertama kali belajar kerja. Dari STM ditempatkan atau dapat bekerja di suatu perusahaan besar yang BUMN, tapi hanya sebagai pegawai harian lepas lah, katakan. Tapi dipercaya jauh dari kantornya, yaitu di perbatasan Aceh sana. Edison, nanti 3 bulan sana duluan ya, bikin dari Sikit. Oh iya Pak. Site manager itu orang Jogja, masih ingat saya namanya. Nama Insinyur Mahmud Sumodarjo, tamatan UGM mungkin. Yang masukkan saya memang tapi dia bagian mekanikal, jadi mungkin titip sama. Tapi langsung dipercaya. Terus nanti pokoknya yang dibayar sini tanda tangan Pak Edison kan. Oh iya Pak. Pas saya mulai rintis sana, saya kenal dengan 3 orang yang orang pemuda itu, saya ajak kerja juga. Terus pada malam hari wakernya bangunkan saya, Pak, ada batu besar masuk, batu kali. Oh iya, saya bangun malam, saya ukur 60 cm, kalikan baknya itu, udah datang. Saya digoda sama pengirimnya, Pak, naikkan 10 cm ya. Aduh, saya jawab apa ini? Terus saya diberikan hikmat sama Tuhan karena selalu berdoa tadi itu mungkin. Pak, maaf Pak, ini site manajernya saya, padahal bukan orang Batak. Site manajernya. Oh ya maaf kalau gitu. Akhirnya saya ukur sudah dengan aslinya. Dan yang kedua, memang pelaksananya itu nanti sudah 3 bulan baru datang orang, maaf, satu marga dengan ibu saya,
yang harus saya hormati sebetulnya. Langsung sudah yang 3 bulan kemudian dia buka tender dari PU. Sekian, kamu udah dapat ini tendernya PU. Belum dia bilang gitu. Pulang. Ya buka. Ini tolong pemasukannya ditekan semua ya. Nanti ini kita tendernya ke PU itu 1.600 kubik. Nah itu kalau bisa kau bikin 1.400 kubik, 200 kubik nanti kita bagi 2 kan. Mati saya. Cepat kaya lahan saya. Jadi gimana nanti saya pikir itu. Akhirnya saya diam aja tapi nggak saya jawab. Dan diam. Tapi dia nggak goda lagi. Dan saya jadi nggak masalah lah saya pikir kan. Sampai selesai. Ternyata Tuhan mungkin menilai dari situ. Setelah saya merantau Surabaya dengan proses yang begitu muter-muter, pada suatu waktu saya dipakai oleh seorang pengusaha, kebetulan orang Batak juga, suruh merintis di cabang di Surabaya, merintis kargo, jelasnya. Kok saya diberkati, apa yang saya kerjakan berbuah, sampai yang punya itu hormat sama saya. Dan pada waktu itu saya dikasih ya kemewahan lah. Saya anggap karena harus terbang pakai bisnis, dibelikan jas banyak di Jakarta. Jadi kayak bos lah. Saya bilang, Tuhan kok baik kali sama saya. Saya ini cuman SLTA loh, enggak sekolah apa-apa. Tapi kok kasih Tuhan kesempatan. Cuman selalu beri khidmat untuk semua memimpin dan semua cara. Tuhan memang ajaib. Jadi intinya ketika Bapak jujur, maka Tuhan justru membuat kejujuran itu jadi berkat. Amin. Ya gitu. Bekerja dengan sebaik-baiknya dalam kejujuran. Sementara hari ini banyak orang yang jatuh dalam usahanya karena ketidakjujuran. Kalau mengikut orang bekerja dalam proyek, melakukan liku-liku yang gak jujur, mudah jatuh dan tidak berhasil. Karena itu hari ini kita benar sekali diingatkan oleh apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Dengan sungguh-sungguh Tuhan kita muliakan lewat cara kerja yang sungguh-sungguh dalam kejujuran dan kebenaran. Nah, tapi memang Pak Ferdinand, ketika kita sungguh-sungguh kadang-kadang banyak hal yang kita terlupakan. Bahkan mungkin Pak Ferdinand ketika sibuk bekerja jangan-jangan lupa mencari pasangan hidup waktu itu. Betul. Nah, tapi bagaimana nih? Ketika kita sungguh-sungguh bekerja dengan sungguh-sungguh dan melakukan hal yang terbaik, bagaimana berkat Tuhan dalam soal ini pasangan hidup? Terima kasih Pak. Kalau itu memang sempat hampir lupa. Hampir lupa. Orang Medan kan katanya tidak akan menikah kalau belum bisa ngasih makan anak orang. Puji Tuhan, saya sudah ikut beliau yang pemilik perusahaan nanyakan sama saya, kamu udah umur berapa? Umur 37 Pak. Terus kok pernah belum menikah? Saya selama ini berpikir enggak enak kalau enggak belum bisa ngempani anak orang gitu. Ya udah, kamu tahun depan harus menikah. Kalau tidak saya downgrade. Kayak diancam dikit gitu. Diancam ya. Saya downgrade ya sudah enak kok suruh turun lagi saya bilang. Oke, saya berdoa Tuhan. Kok puji Tuhan segera pada umur 37 itu langsung saya jam 2 pagi sepertinya ada yang bangunkan saya. Bangun. Kok saya bangun? Di rumah kontrakan perusahaan Pak ya. Karena saya udah kacap ya. Rintisan saya. Bangun terus saya doa. Sepertinya gitu. Siapa yang ngomong dari doa? Saya pergi ke belakang ruang yang kosong. Saya hidupkan lampu. Kan 2 kamar kan dikontrak kan. Terus apa yang mau doa? Oh iya. Ya apa? Saya berdoa Tuhan. Saya ada naksir cewek tapi dia jual mahal. Sekarang saya mau menikah Tuhan. Ya tapi kembali kepada Tuhan. Kalau Tuhan beri terima kasih, kalau enggak ya wis jadi panglatua terus sambil kayak ngelengos gitu. Ya singkatnya lalu jadian itu. Jadi. Wah puji Tuhan ya. Memang udah waktu Tuhan. Udah waktu Tuhan. Nah disinilah luar biasa ketika kita sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Berkatnya tepat pada waktunya. Amin. Nah, karena itu mari kita semua yang sedang berkumpul juga dengan pasangan hidup dalam kehidupan sehari-hari, jangan lupakan Tuhan karena Tuhan akan memberi kita berkat
tepat pada Pada waktunya. waktunya. Amin. Ya. Yang penting kita jalani hidup kita sehari-hari dengan terus takut akan Tuhan, dengan apapun juga yang kita berbuat dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kalau hari ini kita lakukan, esok kita lakukan, dan tiap hari kita lakukan demikian, maka hidup kita benar-benar akan menjadi hidup yang kita persembahkan buat kemuliaan Tuhan, dan Tuhan akan memberkati hidup kita dengan segala berkat, dan apa yang kita butuhkan dicukupkannya. Seperti Matius 6 ayat 33, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya ditambahkan kepadamu. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kalau firman-Mu mengingatkan kami untuk selalu hidup takut akan Tuhan, untuk selalu mengandalkan Tuhan, untuk selalu hidup dalam kebenaran dan totalitas dalam bekerja, dalam mengerjakan segala sesuatu. Biarlah itu semua menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, berkenan pada Allah. Terima kasih Tuhan. Kami ingin persembahkan hari ini juga untuk Tuhan. Hari ini kami juga ingin bekerja dengan sungguh-sungguh yang terbaik untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Amin. Sahabat Morning Grace, terus semangat. Apapun yang kita perbuat, perbuatlah segenap hati. Totalitas bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah